Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Miss berharap semua anak-anak Miss ini sehat walafiat ya, dalam keadaan sehat. Oke. Nah, hari ini hari pertama kita dalam mata pelajaran matematika di kelas 6. Namun sebelumnya Miss mau perkenalkan diri. Nah, nama Miss ini Miss Indri Rahmawati. Miss ya akan mendampingi kalian untuk belajar matematika di kelas 6. Jadi, Miss berharap kalian harus semangat ya. Oke, karena matematika itu adalah mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nih, namun sebelumnya Miss mau kasih literasi ya. Literasi ini adalah salah satu kegiatan menambah ilmu pengetahuan kalian di berbagai hal ya. Jadi, tolong anak-anak semuanya untuk memperhatikan dan menyimak penjelasan Miss. Tapi kira-kira tentang apa ya? Pasti tentang berhubungan dengan matematika. Namun sebelumnya Miss mau tanya, matematika itu apa ya? Ada yang tahu? Miss, matematika itu ilmu yang mempelajari angka-angka, yang ada materi KPK dan FPB, yang ada materi logaritma. Betul, yang anak-anak sebutkan itu betul, materi tentang pembelajaran bilangan ya. Namun, perhatikan ini, matematika itu adalah satu ilmu yang tertua yang dianggap sebagai ibu dari banyaknya ilmu-ilmu yang ada. Ya, matematika tuh ibu dari ilmu-ilmu yang ada. Kenapa demikian? Misalnya nih, kalian belajar tentang IPA. Ternyata di materi IPA itu ada materi biologi, ada fisika, ada kimia, ada astronomi, dan berbagai ilmu yang ada di IPA itu juga berkaitan dengan matematika loh, kalau kalian tahu. Begitu pula dengan materi yang ada di IPS. Nah, materi IPS ini juga berkaitan dengan disiplin ilmu akuntansi, geografi, dan ekonomi. Dan itu masih tetap berhubungan dengan matematika. Nah, itulah kenapa matematika dianggap sebagai ibu dari berbagai disiplin ilmu. Ya, itu. Nih, ada nih salah satu contohnya. Miss kasih contoh. Misal, kalian dari kota A ke kota B, dari kota Palembang menuju kota Prabu Mulih misalnya. Kira-kira berapa ya kecepatan yang kita butuhkan untuk melaju ke sana? Kira-kira sampai jam berapa ya? Nah, untuk menghitung itu kita membutuhkan matematika. Dan ini juga berhubungan dengan bilangan bulat ya nak ya, bilangan bulat yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Dan ini akan Miss singgung sedikit nih tentang bilangan bulat ya. Tapi apakah anak-anak semuanya penasaran enggak ya? Siapa sih sebenarnya penemu matematika? Siapa sih yang berjasa sampai sekarang ini matematika bisa digunakan? Kalau ada anak-anak yang berpikir seperti itu, Miss juga pernah nih. Siapa ya penemu matematika? Wah, Miss kasih spoiler. Ternyata penemu matematika itu juga ada salah satu dari ulama besar pada masa peradaban Islam, pada masa pertengahan abad Islam. Nah, ini dia namanya Al-Khawarizmi. Kalian bisa perhatikan di foto ini namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Namun orang-orang Eropa lebih mengenalnya dengan algoritma. Orang-orang Eropa ini contohnya orang Amerika, ya, orang Italia. Itu mereka mengenal al-Khawarizmi dengan algoritma. Dan ternyata dia ini lahir di salah satu kota yang dekat dengan Bukhara.
Masih di wilayah Uzbekistan, tepatnya di kota Khiva, ya, di kota Khiva. Wah, ternyata Bukhara ini banyak sekali menciptakan ilmu-ilmuwan besar. Tuh, ya nak ya, sungguh berjasa sekali. Lalu, kalian penasaran nggak apa sih yang bisa kita teladani dari tokoh Al-Khawarizmi ini? Nah, ini dia. Al-Khawarizmi ini memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Pada masanya, ia terus belajar dari berbagai jenis ilmu pengetahuan. Nah, ada pengetahuan astronomi, ada sastra, tapi ia lebih besar pengaruhnya itu terhadap ilmu alam dan ilmu matematika. Nah, terus sikap yang selanjutnya adalah sikap yang terbuka terhadap ilmu-ilmu yang baru. Nah, dia terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru. Misalnya, ada salah satu orang di bangsa Yunani menemukan tentang astronomi, ya, tentang astronomi. Dia terbuka, wah apa ya yang ditemukan? Apakah ilmu yang baru ini bisa diterapkan di ilmu-ilmu yang lain? Gitu. Itu. Nah, untuk itu Miss mau anak-anak semua meneladani sikap yang ada pada Al-Khawarizmi ini. Semangat tinggi, terus dia terbuka terhadap ilmu-ilmu yang baru. Untuk itu, Miss mau kalian semangat. Nah, salah satunya semangat untuk mempelajari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Ya, bilangan asli terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Biasanya bilangan asli disebut dengan bilangan positif, bilangan bulat positif. Dan yang kedua, bilangan nol. Nah, bilangan nol. Lalu yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Nah, coba di sini perhatikan anak-anak. Bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, jadi kalian dapat simpulkan ya bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, dari bilangan bulat ini nanti kita akan mempelajari banyak hal, ada sifat asosiatifnya, ada kumulatifnya, tapi tidak sekarang. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, untuk pemanasan pada materi matematika ini, Miss mau anak-anak membuat video hafalan terkait perkalian bilangan bulat dari perkalian 2 sampai 3 ya nak ya. Nah, jadi begini. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan menggunakan seragam sekolah di hari ini. Oke? Nah, untuk perhatiannya, deadline pengiriman itu sampai jam 9. Jam 9 malam ya. Jadi batas pengiriman video hafalannya sampai jam 9 malam. Ingat, hafalan bukan membaca. Oke? Itu ya nak, diperhatikan. Baiklah, itu saja materi matematika yang dapat Miss sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanya. Karena ini masih permulaan. Nanti kita akan membahas matematika yang lebih seru lagi. Oke, Miss akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.